Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya kembali membagikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan buat setiap pemirsa yang ada, dimanapun kalian berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kalian. Pada saat ini, tema yang akan saya bawakan yaitu pelepasan. Apa arti pelepasan? Pelepasan artinya dilepaskan dari setiap belenggu-belenggu dosa yang mengikat dan menghambat pertumbuhan ibadah dan pelayanan seseorang. Kita akan melihat, kita akan membaca di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau ada roh Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Kalau ada roh Allah di dalam kehidupan keluarga kita, kita akan mengalami kemerdekaan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai jiwa-jiwa mengalami keterikatan? Mengapa sampai jiwa-jiwa mengalami keterikatan di dalam kehidupannya? Mengapa sampai mereka diikat oleh dosa? Itu yang akan kita bahas pada saat ini, saudaraku yang terkasih. Nah, kalau tadi firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau dikatakan ada kemerdekaan, itu artinya di dalam kehidupannya maka terjadi yang disebut kesembuhan, dalam kehidupannya terjadi pelepasan, dalam kehidupannya terjadi pembebasan, dalam kehidupannya terjadi kemenangan, dalam kehidupannya terjadi pemulihan. Itu yang disebut kemerdekaan. Tetapi kalau orang tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami pelepasan, tidak mengalami pembebasan, tidak mengalami kemenangan di dalam kehidupannya, itu artinya bahwa orang itu sedang diikat oleh dosa. Ada yang mengikat. Nah, solusi yang perlu kita ketahui pada saat malam hari ini adalah bagaimana caranya supaya jiwa-jiwa yang terikat itu bisa mengalami kemerdekaan. Agar jiwa-jiwa itu bisa mengalami pembebasan. Agar jiwa-jiwa itu bisa mengalami pelepasan, kemenangan, kesembuhan. Itu yang perlu kita pelajari pada saat ini, saudaraku yang terkasih. Kalau sebenarnya di dalam kehidupan kita ini akan selalu ada yang disebutkan dengan masalah, akan selalu yang disebutkan dengan tantangan, akan ada selalu yang disebutkan dengan ujian, akan ada selalu yang disebutkan dengan cobaan. Tetapi bagaimana respon kita terhadap hal itu semua, itu juga yang harus kita pelajari pada saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis itu dia dapat mengikat siapa saja di dalam segala aspek kehidupan. Iblis bisa mengikat siapa saja. Dalam bentuk apa saja, di mana saja, kapan saja, iblis itu bisa mengikat siapa saja di dalam aspek kehidupan. Dia akan mencoba, dia akan berusaha, dia akan terus berusaha. Bagaimana caranya agar jiwa-jiwa itu terjerat, agar jiwa-jiwa itu masuk di dalam lingkupnya, agar jiwa-jiwa itu boleh bisa diseret, agar jiwa-jiwa itu tunduk kepadanya. Dia akan berusaha. Tetapi pada saat ini kita akan belajar, saudaraku yang terkasih. Nah, yang perlu kita ketahui, saudaraku yang terkasih, contohnya, perahu yang terikat hanya bisa bergerak sebatas ikatan. Kalau kita melihat ada perahu diikat, contohnya entah di pantai atau di sebuah danau. Jadi kalau perahu ini kalau dia mau bebas, maka ikatannya harus dilepas. Itu dia kalau dia mau bebas. Tetapi kalau sebelum dia dilepaskan, maka dia akan tetap berada di situ. Kalau contohnya ada angin, dia akan tetap hanya bergerak di situ-situ saja. Tidak akan bisa mengalami kebebasan. Demikian dengan kehidupan jiwa-jiwa. Demikian dengan kehidupan orang yang terikat dengan dosa.
yang diikat. Kalau dia mau lepas, kalau dia mau bebas, maka ikatan itu harus dilepaskan dari kehidupannya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Siksaan pikiran, bingung, ragu-ragu, takut, khawatir. Jadi faktor penyebab keterikatan ini kita akan bahas satu persatu. Faktor penyebab keterikatan satu yaitu kepahitan. Jikalau orang ada kepahitan di dalam kehidupannya, maka dia sudah terikat, dia sudah terbelenggu. Bagaimana caranya supaya orang bisa lepas, supaya jiwa-jiwa bisa lepas dari kepahitan? Solusinya hanya ada satu, yaitu melepaskan pengampunan, memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti hatinya. Itu salah satunya. Itu solusinya. Memberi pengampunan, melepaskan pengampunan agar dia terlepas dari kepahitan yang tadi. Karena kalau dia kepahitan, maka iblis itu akan terus memanfaatkan kehidupannya. Akan terus memanfaatkan kehidupannya dengan segala cara agar dia bisa tunduk kepada iblis. Agar dia bisa berada di dalam lingkupnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Supaya kita bisa lepas dari kepahitan, hanya satu cara, hanya ada satu caranya, yaitu melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, mari kita membuka di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah syarat mutlak. Jadi kalau kita ini pergi ke gereja, kita beribadah, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sendiri tidak mengampuni orang lain, apakah terjadi pengampunan itu dari Tuhan kepada kita? Tidak. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Syarat mutlak. Tidak ada cara lain. Hanya caranya adalah dengan kita mengampuni orang lain, maka kita akan diampuni oleh Bapa kita di surga. Jadi kalau ada istilah berkata, ya Tuhan itu Maha Pengasih, Bapa itu Maha Pengampun. Ya, benar. Bapa Maha Pengampun. Yesus Maha Pengampun, Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Tetapi syarat mutlak adalah dengan kita mengampuni kesalahan orang baru terjadi pengampunan dari Bapa kepada kita. Sebelum kita mengampuni orang lain, maka tidak akan terjadi pengampunan dari Bapa kepada kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, di dalam kehidupan kita, kalau kita mengingat kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin, maka kita akan mengampuni kesalahan orang. Sehingga terjadilah yang disebutkan dengan pelepasan kepahitan dari kehidupan kita. Jadi kalau ada kepahitan, ada kebencian, ada dendam di dalam kehidupan kita, maka itu yang akan membuat kita juga lama-lama menjadi sakit. Itu akan terjadi. Sama halnya, saya akan berikan contoh.
Seseorang yang diikat di satu pohon, ikatan ini kan bisa tergantung. Ada ikatan yang tipis, ada ikatan yang tebal. Tapi kalau seseorang diikat dengan ikatan yang tebal, dengan contoh tali yang tebal, orang itu diikat di situ berhari-hari. Awalnya dia masih kuat. Lama-lama dia tidak akan kuat. Lama-lama bisa juga karena ikatan tadi, tangannya, badannya, kakinya bisa jadi luka karena ikatan itu. Lalu setelah itu akan timbul penyakit yang lain. Itu yang disebutkan dengan kalau orang diikat dengan dosa. Kalau orang terikat dengan kepahitan, maka penyakit akan timbul di dalam kehidupannya. Tetapi kalau dia melepaskan kepahitan itu, maka orang itu akan mengalami kesembuhan. Orang itu akan mengalami kemenangan. Jadi salah satu solusi daripada melepaskan kepahitan adalah dengan kita memberi pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Kalau kita mengingat Tuhan Yesus, bagaimana dia disalibkan, hanya demi agar kita ini bisa mengalami perdamaian dengan Tuhan, agar kita ini mengalami kemenangan di dalam Tuhan, agar kita ini bisa diselamatkan. Tuhan Yesus menanggung segala penderitaan manusia, mengambil kutuk yang harusnya manusia yang terkutuk. Maka Tuhan mengambil semua itu. Segala sakit penyakit manusia juga diambilnya. Semua diambil sama Tuhan. Dengan dia disalibkan. Agar kita diselamatkan. Kalau kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, saya yakin dan percaya kita tidak akan segan-segan untuk memberikan, melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hati kita. Mengapa? Karena penderitaan yang kita alami tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya dengan apa yang Tuhan alami di kayu salib. Tidak ada tandingannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengatakan, aduh penderitaanku banyak sekali, aduh saya ini sakit sekali rasanya, aduh penderitaanku berat sekali. Sebenarnya kalau kita berkata, Tuhan, belum seberapa penderitaanku dengan apa yang Tuhan alami di kayu salib. Belum. Bahkan kalau mungkin dikatakan 1/1000-nya saja belum ada. Mengapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Dia disiksa, dia dicambuk, dia ditikam. Dia mengalami siksaan yang luar biasa. Tetapi manusia, karena ego, karena sombong, makanya susah untuk mengalami pelepasan. Kalau dia mengingat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, maka saya yakin dan percaya dia akan melepaskan kehidupannya dari segala dendam, kepahitan, kebencian. Itu adalah faktor-faktor penyebab keterikatan yang pertama. Jadi solusinya hanya satu, yaitu di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 14-15 tadi berkata, kalau kita di situ disuruh harus kita mengampuni orang lain. Harus mengampuni kesalahan orang terhadap kita. Baru Bapa kita akan mengampuni kesalahan kita. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan kita sesering mungkin kita pergi ke gereja, pergi beribadah, atau kita berdoa. Tetapi kalau masih ada hal itu di dalam kehidupan kita, berarti belum terjadi yang disebutkan dengan pengampunan. Lalu di dalam 1 Timotius 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, cinta sesuatu lebih daripada Tuhan adalah penyebab keterikatan yang kedua. Cinta sesuatu lebih daripada Tuhan. Nah, sekarang saya mau bertanya, saudaraku yang terkasih.
Siapa yang menjadi prioritasmu di dalam kehidupanmu? Apa yang menjadi prioritasmu? Apa yang paling utama di dalam kehidupanmu? Apakah itu pekerjaanmu? Apakah itu perusahaanmu? Apakah itu asetmu, uangmu, hartamu, ataukah keluargamu? Siapa yang menjadi prioritas di dalam kehidupanmu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Kalau prioritasmu adalah pekerjaanmu, itu otomatis kehidupanmu akan selalu tertuju kepada pekerjaanmu itu. Terus-menerus akan tertuju. Sehingga ketika tiba sebuah ibadah, tiba sebuah jadwal doa, maka engkau akan berkata, saya sibuk. Saya sibuk dengan pekerjaan. Karena apa? Di dalam kehidupanmu yang menjadi prioritasmu adalah pekerjaanmu. Akan memiliki sebuah dalih, akan memiliki sebuah alasan bahwa engkau berkata, saya sibuk, pekerjaan saya belum selesai. Itu akan menjadi perkataan. Tetapi kalau Yesus yang menjadi prioritas di dalam kehidupanmu, kalau Tuhan yang menjadi prioritas di dalam kehidupanmu, maka engkau akan memberikan waktumu, akan meluangkan waktumu, akan membuat waktumu untuk datang kepada Tuhan. Tidak akan ada kata yang menjadi alasan saya sibuk, masih banyak pekerjaan saya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-21, ini firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya ulangi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini akan menentukan. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hartamu ada di dalam pekerjaanmu, kalau hartamu itu yaitu pekerjaanmu, uangmu, atau segala hal apapun yang ada di bumi ini, itu otomatis hatimu akan selalu berada di sana. Tetapi kalau harta kita adalah Yesus, Tuhan Yesus menjadi harta kita di dalam kehidupan kita, otomatis hati kita akan selalu berada di dalam Yesus, akan tertuju kepada Yesus. Kalau contohnya banyak sekali uangmu di bank, banyak propertimu, banyak asetmu, tapi kalau engkau menjadikan hartamu yang di bumi ini, hartamu yang di dunia ini adalah hartamu yang paling berharga, otomatis hatimu akan selalu tertuju kepada hartamu itu. Firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau harta kita ada di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka otomatis hati kita akan selalu tertuju ke surga. Hati kita akan selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Hati kita akan selalu tertuju kepada Dia. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau selama ini cara berpikirmu tentang harta di dalam kehidupanmu yang akan habis, seperti di dalam ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kalau kita menjadikan Yesus sebagai harta kita yang paling berharga, sebagai prioritas di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan kerajaan sorga yang kekal. Tapi kalau kita menjadikan harta yang di bumi ini, harta yang di dunia ini adalah menjadi prioritas dalam kehidupan kita, menjadi harta yang berharga di dalam kehidupan kita, yang hanya sifatnya sementara. Kalau gempa datang, tsunami datang, badai datang, atau banyak bencana datang yang bisa sesaat itu langsung hancur, maka pada saat itu engkau akan mengalami stres depresi karena hatimu tertuju kepadanya. Engkau akan merasa, bagaimana ini? Sudah hancur rumahku yang begitu bagus, padahal udah habis uangku miliaran ke sana untuk membangunnya, ratusan juta, apa segala macam, mobilku juga rusak.
engkau akan mengalami depresi, engkau akan mengalami stres. Tetapi kalau engkau menjadikan Yesus sebagai hartamu yang paling berharga di dalam kehidupanmu, engkau akan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kalau saya bersama dengan Tuhan Yesus, apapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada di dalam dunia ini yang sifatnya sementara, saya yakin dan percaya kalau saya masih hidup, saya bersama dengan Tuhan Yesus, saya akan bisa melakukan perkara yang ajaib, saya juga akan bisa memulai sesuatu dari nol, saya akan juga mendapatkan kebutuhan, saya akan mendapatkan rumah. Contohnya, kalau umpamanya orang yang mengalami gempa bumi di tempat tinggalnya, sampai rumahnya hancur, sampai rumahnya runtuh, mobilnya juga umpamanya hanyut karena datang banjir yang melanda atau datang tsunami yang menghanyutkan. Kalau dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka saya yakin dan percaya Tuhan juga yang akan memberkati saya dengan caranya. Itu kalau iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita menjadikan dia prioritas dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan dia adalah yang paling utama, harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menjadikan yang di bumi ini harta kita yang paling berharga, rumahmu yang banyak, rumahmu yang megah, mobilmu yang banyak, atau tanahmu yang luas, apa segala macam, kalau itu contohnya habis lenyap oleh seketika karena gempa bumi, karena tsunami, karena bencana alam atau apa saja, kamu akan mengalami depresi dan stres karena engkau tidak bisa mengikhlaskan dengan hilangnya atau dengan lenyapnya, dengan perginya harta itu. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya yakin Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memberi, dan Tuhan juga akan mencukupkan segala kebutuhanku. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, faktor keterikatan yang kedua adalah cinta sesuatu lebih daripada Tuhan. Jadi mari, ubah paradigmamu saat ini, cara berpikirmu. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai prioritas di dalam kehidupanmu, menjadi hartamu yang paling berharga. Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai hartamu yang paling berharga, otomatis hidupmu akan selalu tertuju kepada Yesus, hidupmu akan selalu tertuju kepada Dia dimanapun engkau berada. Sekalipun hartamu pada saat itu habis, lenyap, atau segala macam, tetapi engkau akan berkata, Tuhan yang mengambil, Tuhan juga yang akan memberi. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambil. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau juga kita mati, kita tidak membawa apa-apa. Kita datang ke dunia ini dengan telanjang, kita juga akan pulang dengan telanjang. Kita nggak membawa apa-apa. Tidak ada yang kita bawa. Tetapi mengapa? Mengapa kita harus mau terikat dengan hal-hal duniawi yang sifatnya sementara? Padahal kalau kita nanti mati, di situ yang menjadi pertanyaan. Setelah kita mati, kita ini masuk kemana? Apakah kita masuk ke surga atau kita ke neraka? Tetapi hidupmu yang akan menentukannya selama engkau di dalam dunia. Apakah di dalam dunia ini selama engkau berada di dalam kehidupanmu itu kau benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupanmu, melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menentukan apakah engkau akan masuk ke neraka atau masuk ke surga. Hanya ada dua. Sama juga hanya ada dua pilihan, jalan yang lebar, jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu susah untuk dilalui, tetapi jalan yang lebar itu gampang sekali untuk dilalui. Sekarang tinggal kita memilih, kita jalan yang sempit atau jalan yang lebar, atau surga atau neraka. Tuhan memberikan kebebasan buat setiap manusia untuk memilih. Tetapi yang tidak akan bisa disesali setelah orang sudah meninggal. Jadi kita harus tahu, di dalam kehidupan kita ini, segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya sifatnya sementara. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ubah cara berpikir kita, bahwa itu tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus. Lalu penyebab keterikatan yang ketiga adalah
Pengaruh lingkungan. Itu yang menyebabkan keterikatan terjadi di dalam kehidupan jiwa-jiwa, di dalam kehidupan orang. Pengaruh lingkungan yang mengakibatkan kenajisan. Kita akan melihat di dalam Titius 1 ayat 15 sampai 16. Saya akan baca, begini bunyi firman Tuhan. Titius 1 ayat 15 sampai 16. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bukankah banyak manusia seperti itu? Amat terlebih orang Kristen. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Jadi di dalam firman Tuhan dikatakan, bagi orang suci semuanya suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, tetapi kita melakukan yang tidak benar, itu artinya kita menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, solusi daripada penyebab keterikatan yang ketiga ini adalah takut akan Tuhan. Karena akar dari ketiga hal di atas adalah kesombongan atau gambar diri yang rusak. Jadi penyebab keterikatan di dalam kehidupan orang adalah yang pertama, kepahitan, solusinya dengan memberikan pengampunan. Yang kedua, cinta sesuatu lebih daripada Tuhan, solusinya adalah memprioritaskan Tuhan daripada apapun, mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah pengaruh lingkungan yang menyebabkan kenyajisan di dalam kehidupannya. Caranya, solusinya adalah dengan takut akan Tuhan. Jadi, akar dari ketiga hal di atas adalah kesombongan atau gambar diri yang rusak. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita ketahui. Yang harus kita ketahui di dalam pelayanan pelepasan, hanya kita percaya bahwa roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu yang perlu kita ketahui, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Lalu kita juga harus memperlengkapi kehidupan kita dengan perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 13 berkata, saya akan membaca Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kalau zaman dulu, pada perjanjian lama, kita melihat kalau bangsa Israel itu berperang,
melawan musuh-musuhnya, itu yang disebutkan dengan melawan darah dan daging. Tetapi pada saat ini, firman Tuhan berkata bahwa perjuangan kita sekarang bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan wujudnya, tetapi yang bisa masuk ke dalam kehidupannya orang, sampai membuat orang itu benar-benar jahat sekali, sampai membuat kehidupan orang bisa berubah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai ada roh jahat di dalam kehidupannya orang, itu karena dia membuka celah terhadap iblis masuk, terhadap roh jahat itu masuk. Jadi salah satu solusi untuk orang yang kerasukan setan, yang mereka dirasuki oleh roh-roh jahat adalah pelepasan. Harus diperintahkan roh jahat itu keluar dari tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat bahwa yang perlu kita ketahui di dalam pelayanan pelepasan, roh Allah itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Roh Allah itu lebih besar. Roh Allah lebih besar. Makanya tadi firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3:17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Makanya untuk itu, ketika kita berdoa, ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, undang Roh Kudus mengalir atas kehidupanmu, undang Roh Allah memenuhi kehidupanmu pada saat itu. Dengan kamu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka undang Dia mengalir, agar engkau mengalami lawatan, agar engkau mengalami jamahan Tuhan. Saya yakin dan percaya, orang yang sudah pernah mengalami jamahan Roh Kudus, jamahan Roh Allah, maka saya yakin dia tahu seperti apa itu yang disebutkan dipenuhi dengan Roh Allah. Itu dia akan tahu. Kalau ada yang disebutkan dengan dia dijamah oleh Roh Kudus, ada pengurapan di dalam kehidupannya. Itu seperti listrik. Seperti listrik yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga yang tadinya dia merasakan sakit, tiba-tiba semuanya lepas. Yang tadinya dia merasakan terikat, tiba-tiba dia mengalami rasanya plong atau ringan. Itu Roh Kudus itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berdoa, jangan berdoa seperti hanya memohon, meminta saja. Jangan hanya memberikan petisi, permohonan kepada Tuhan. Contoh, Tuhan, hari ini kebutuhan kami sudah habis. Uang kami sudah habis. Terus besoknya lagi, Tuhan, uang anak sekolah saya sudah habis. Besoknya lagi, uang belanja sudah habis. Kalau berdoa, Bapak Ibu, hanya engkau meminta dan meminta setiap saat. Jangan salahkan kalau Tuhan pada saat itu tidak selalu menjawab permintaanmu. Tetapi pertanyaannya, ketika engkau datang kepada Tuhan, apakah engkau pernah di dalam ibadahmu itu, apakah engkau di dalam doamu itu menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu? Menyenangkan Tuhan itu artinya dengan kita memuji Dia. Makanya ada pujian penyembahan. Kita mengagungkan nama Dia. Kita berkata, Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang kekal. Agunglah namamu. Besarlah namamu. Hanya di dalam namamu Tuhan ada kemenangan. Hanya di dalam namamu ada mujizat. Terpujilah engkau Yesus. Termulialah engkau Tuhan. Kusembah engkau Bapa. Kutinggikan engkau Yesus. Dahsyat engkau Tuhan. Agungkan Dia dengan pujian penyembahan. Setelah itu,
barulah naikkan doa yang disebutkan dengan permohonan. Saya yakin ketika engkau menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dengan engkau berkata-kata bermazmur seperti Daud melakukannya, maka engkau akan dipenuhi dengan Roh Allah. Yang tadinya engkau merasakan lelah, engkau akan menjadi pada saat itu merasakan tidak lelah, atau engkau mengalami ketenangan. Yang tadinya engkau terikat, maka engkau pada saat itu akan mengalami pelepasan. Yang tadinya engkau sakit, engkau akan mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, itu yang saya alami di dalam kehidupan saya. Ketika saya lemah, saya tahu bahwa saya membutuhkan pertemuan dengan Tuhan. Dengan saya cara datang kepada Dia. Saya langsung menaikkan pujian penyembahan. Saya bisa menyembah Tuhan 1 jam. Tanpa terasa waktunya sudah berlalu. Karena itu yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Sembah Dia. Katakan, Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Agunglah namamu. Kutinggikan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau lakukan di dalam kehidupanku. Katakan demikian Bapak Ibu Saudaraku. Katakan. Tuhan akan tersenyum melihat kita dari tempat yang maha tinggi kalau kita berkata-kata dengan mazmur kepada Dia, kalau kita berkata-kata pujian penyembahan yang mengagungkan Dia. Dan saat itu ketika kita merasakan hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, maka Roh Allah juga pada saat itu akan memenuhi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hal-hal yang perlu dilepaskan dari kehidupan kita itu banyak sekali Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saya akan melanjutkan di bagian yang kedua nanti. Karena memang materi pelepasan ini sungguh panjang, sangat panjang. Saya akan melanjutkannya nanti di bagian yang kedua. Apa saja yang perlu kita lepaskan dari kehidupan kita? Kalau tadi penyebabnya sudah tahu, maka pada saat ini, Bapak Ibu, coba mulai koreksi dirimu. Apakah ada kepahitan, kebencian, dendam di dalam hidupmu? Apakah engkau ini bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jikalau engkau pada saat ini bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segera minggat, pergi dari sana, tinggalkan tempat itu. Kalau itu memang berat untukmu karena di situ adalah pekerjaanmu, minta sahabat Tuhan, pekerjaan yang terbaik, yang membawa hidupmu mengalami pertumbuhan, kemajuan, kebangkitan rohani di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya, Tuhan itu akan menyediakan, Tuhan itu akan memberikan. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam kehidupan kita? Yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima jawaban daripada Tuhan adalah dosa kita. Bukankah firman Tuhan berkata, bukan tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, bukan kurang tidak tajam pendengaran Tuhan untuk mendengar doa kita, tetapi yang menghalangi, yang menghambat kita menerima pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan adalah dosa-dosa kita yang mengikat kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kalian berada, saya, Evangelis Maslita Simatupang, saya membuka pelayanan doa pelepasan bagi siapa saja yang mau, yang rindu untuk dilepaskan dari segala ikatan dosa apapun. Apapun itu, saudaraku. Saya membuka doa pelepasan, baik itu offline maupun online. Saya membuka pelayanan pelepasan. Saya membuka juga doa online setiap hari. Jikalau Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rindu untuk dilayani secara online, yang mungkin tidak bisa saya jangkau karena jauh, kita bisa
ketemu lewat video call. Saya memiliki kontak di FB. Bapak Ibu bisa membukanya di sana. Ada kontak WhatsApp di sana. Kita bisa video call melalui online. Kita akan bisa di sana berdoa bersama-sama. Siapapun saudara, saya yakin dan percaya sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu di dalam kehidupanmu, Tuhan sangat sayang kepadamu. Karena Tuhan itu datang ke dunia ini, Dia bukan mencari orang yang benar. Dia mencari orang-orang berdosa. Dia mencari jiwa-jiwa yang berdosa. Karena itu adalah tujuannya Dia. Jadi jangan menganggap engkau hina. Jangan menganggap engkau sudah tidak ada artinya. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Sekalipun engkau begitu mengalami banyak dosa di dalam kehidupanmu. Tapi kuncinya adalah sebelum kita dipanggil daripada dunia ini, berikan hidupmu, buka hatimu untuk mau dituntun, dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan melanjutkan di bagian yang kedua tentang firman Tuhan, yaitu pelepasan ini. Apa saja yang perlu kita lepaskan daripada kehidupan kita.